di sana? Enggak, Apanya? Cuaca atau apa nih? aktivitas ya. Aktivitasnya Oh, masih biasa sih, masih biasa. Menjalani aktivitas seperti biasa. Ya nulis, ya nulis bersih-bersih gitu. Masih ya, belum ya. ada tambahan. Nggak rencananya. Maksudnya ada rencana dalam waktu. Iya, rencana dalam waktu dekat tuh ada lu. Kan saya kemarin ini ya, yang katamu itu kalau nulis buku mungkin bisa juga dimulai dengan proses sedikit 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 dulu kan. Jadi kayaknya saya mau mulai ke tahap sana, tapi sambil lalu mau nyiapin ininya. Saya kayaknya harus bentuk pasarnya juga gitu. Jadi di sisi lain saya mulai bangun bukunya, di sisi lain saya mulai bangun pasarnya. Kayaknya saya akan bikin akun baru. Oh, kalau saya juga tidak tahu ya Kak ya. Saya juga tidak tahu Kak di Mbak gimana. Tapi kalau saya kan mikirnya, saya tidak tahu ya kalau buku yang Mbak, apa ya, kita openingnya gini aja kan, ini cuma kayak ngobrol santai aja. Iya, nggak apa-apa. Ini Mbak, apa namanya? Saya tidak tahu ya buku yang mau Mbak bikin apa. Tapi kalau saya kan bayanginnya tentang true story gitu ya. Apa tentang true story. Terus gitu karena itu juga sebenarnya hal yang pengen saya tulis juga, cuma biasalah karena memang ya karena saya tidak bisa nulis kayak Mbak, tidak tahu tahun keberapa nanti baru akan saya mulai. Iya, sama-sama. Enggak, kalau Mbak kan udah biasa nulis. Nah, ini Mbak Lu apa namanya, saya ngebayanginnya kalau memang mau benar ini apa, saya barusan memang ini apa namanya pas Mbak cerita saya harus ngebangun marketnya, wah itu bagus banget. Benar, jadi berproses nulis sambil ngebangun marketnya. Nah, tapi saya itu ya tapi tidak perlu juga kalau saya ngerasanya kok kayaknya tidak perlu bikin Instagram baru, Instagram yang ada aja sekarang ya bangun dari sana, sekalian kan ngebangun personal branding kayak gitu kan, kasih tahu ke orang. Iya kan, Ini kalau saya itu memang aktivitas tulis kayak gitu, kalian dibangun di sana, maksudnya sekalian ngebangun marketnya di sana kayak gitu tuh. IG saya yang ini tuh saya butuhkan buat blog saya gitu. Jadi saya pengen yang benar-benar baru yang untuk buku saya gitu. Blog itu masih butuh IG saya gitu. Nah, sementara saya pengen IG yang benar-benar gak tercampur dengan blog itu, karena blog saya kan masih gado-gado kan, isinya masih macem-macem gitu. Jadi saya nggak fokus brandingnya gitu. Sementara kan brandingnya kan bukan saya ini. Bukan saya sebagai penulis, nah saya berangkatnya bukan sebagai saya penulis gitu. Karena kan rencana saya tuh gini, nggak apa ya cerita ya. Target saya itu kan memang satu, bukunya buku-buku true story yang akan banyak bicara tentang apa pengembangan diri, tapi bukan dari segi teori. Ya, tapi bukan dari segi teoritis gitu, tapi dari pengalaman pribadi. Saya udah ngumpulin beberapa judul. Nah, saya itu mau berangkatnya itu bukan dengan mengenalkan saya sebagai penulis, tapi mengenalkan saya yang sedang belajar untuk hidup sehat. Gitu. Nah, jadi nanti kalau saya fokus, kan kalau di sosial media tuh mainnya kan harus fokus ya, nice-nya itu harus satu aja gitu, jangan tercampur dulu kan. Nah, saya mau berangkat dari situ. Kalau udah dapat nih follower entah berapapun ya, semoga aja berhasil gitu. Nah, saya baru tuh mau ngenalin buku-buku saya ke audiens saya gitu. Iya. Saya rasa bukunya akan masuk ke mereka. Karena orang yang peduli kesehatan itu biasanya nanti juga akan peduli pada pengembangan diri gitu. Itu alasan pertama. Alasan keduanya saya tuh ini pengen tidak terlihat, tidak terpantau dari radar siapapun gitu. Entah itu saudara, entah itu teman. Biar saya lebih leluasa gitu.
Itu Oh iya iya. alasannya. Ini apa namanya? Hmm, itu lebih ke kesehatan ini, Mbak ya, kesehatan fisik gitu ya, Mbak ya. Ya, Berangkat dari menjaga kesehatan. iya kayak makan sehat, olahraga, hidup sehat. Tapi bukan secara teori lagi ya, bukan teoritis, tapi pengalamannya gitu. Oh ya, berarti Mbak pernah ada keresahan di sana juga ya. Maksudnya saya kan akhirnya true story. Heeh, Apa bahkan yang mau dibangun adalah isu itu gitu, berangkat heeh, dari isu itu. iya, Berarti itu hal yang pernah ada dalam perjalanan yang gak resahkan gitu ya. iya, dan saya akhirnya kan harus jadinya nanti di lain sisi bangun bukunya, di lain sisi saya juga harus praktek nih untuk sehatnya itu gitu. Oh iya 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 iya. Itu alasannya. Oh iya, ya bagus sih Bang. Ya, jadi sambil sambil nulis nanti sambil ngebangun audiensnya kayak gitu, Ya, Mbak. Ya itu ya itu keren sih, Mbak. Mbak kayak ini kayaknya ada obrolannya kita kita selalu kalau ngobrol kayaknya ini ya apa namanya ada. langsung kayak berkaitan dengan langsung berkaitan dengan tema yang mau diobrolin. Nah, Heeh, eh, nah BTW heeh. BTW Mbak ada kayak rencana ini enggak apa maksudnya kayak ada jangka waktu enggak? Ada target kayak gitu. Ada target dan ada ekspektasi enggak sama hal terdekat yang mau dilakuin ini kayak gitu. Oh ya. Misalnya kayak ke depan ini jadi gitu. 3 tahun ke depan. Jadi dalam 3 tahun ke depan ini akan dikerjakan, batik nulisnya dikerjakan, bangun audiensnya dikerjakan kayak gitu. Jadi tiga tahun ke depan pas di angka tahun ketiga ini udah ini udah jadi nih buku dan langsung bisa kejual Iya. kayak gitu. Ada enggak rencana kayak gitu? Ada. Target waktunya itu ada, tapi saya belum dirinciin, cuma masih ada di ini. Saya tuh targetnya bulan Oktober ini, saya tuh buat rancangan dulu buat apa rencananya dulu. Maksudnya nanti target untuk sehatnya itu untuk cari market itu berapa bulan, bukunya berapa bulan. Terus sekalian juga sih sama hal-hal yang perlu saya pelajari juga untuk menunjang ini apa rencana bangun nulis buku sama untuk hidup sehatnya itu. Oktober ini pokoknya harus selesai. Sama persiapan peralatan kontennya juga semua harus siap, sama bahan-bahan kontennya itu sudah harus saya buat nih bulan bulan 1 apa, bulan 2 apa, bulan 3 apa gitu. Itu harus siap dulu biar nanti Oh, iya. biar nanti di September saya tuh tinggal jalan gitu. Oh, bentar, Mbak. September. November, maksud saya November. November. Jadi November mulai start tuh gitu. Oh iya, Mbak. Mbak itu memang tipe ini, Mbak ya. Ketika ngerencanain sesuatu itu perlu rapih di depan ya, Mbak ya. Kenapa? Mbak itu tipe yang ketika ngerencanain sesuatu itu ketika mengerjain sesuatu harus perlu rapi di depan gitu ya, step by stepnya ya. Iya, saya harus begitu loh orangnya. Soalnya gini nih, saya tuh jangankan buat rencana hidup saya gitu ya, buat jalan-jalan aja itu, saya kalau nggak ada rencana, saya nggak mau. Males saya. Oh. Gitu. Saya kalau ada jangankan jalan-jalan nih lo ya, misalnya nih saya mau pulang. Kalau tujuan saya pulang, ya udah pulang. Nggak usah mampir kemana-mana. Kalau memang mau mampir, itu sudah harus saya niatin gitu. Karena saya kecuali kondisinya darurat gitu, saya bisa fleksibel. Tapi kalau nggak darurat, saya nggak suka gitu. Karena perubahan sedikit aja tuh ke saya itu bikin mood saya tuh turun. Gitu. Kayak kamar itu juga harus saya jaga loh, kondisinya kamar tempat tinggal tuh harus saya jaga. Karena saya kalau tempat itu nggak bersih, tempat itu berantakan, sudah saya nggak bisa. Pokoknya tempat itu harus bersih, harus rapi gitu. Meskipun nggak bersih-bersih amat, setidaknya tuh saya harus sapu, barang nggak boleh berantakan, harus tertata gitu. Jadi saya orangnya gitu. Gitu. Nah, iya itu memang ini sih, Mbak, emang bertolak belakang saya. Emang bertolak. Iya, apa namanya saya itu kalau mau ngelakuin sesuatu, jadi saya itu bukan tipe yang
bisa bikin rencana rapih di depan kayak gitu. Heeh. Suka bikin suatu rencana kayak gitu, Mbak. Sebuah rencana nanti ini gini ya, gini nanti gini gitu. Tapi tidak ada step by stepnya kayak Mbak gitu. Tidak ada kayak nanti bulan kesini ya nanti kita ini ya, bulan kesini kita ini gitu, enggak. Tapi ketika udah ada sebuah rencana yang memang kayak mau dibangun kayak gitu, mau dikerjakan, ya udah jalan kayak gitu. Jalan aja kayak gitu, nanti di perjalanannya ada ketemu dengan apa kayak gitu. Nah, karena kalau udah banyak rencana di awal itu rasanya buat saya berat dan akhirnya tidak jalan kayak gitu. Kayak tipe yang kayak gitu Mbak. Dan saya tahu kalau ada tipe kayak saya dan ada tipe kayak Mbak gitu. Makanya saya kalau share ya dengan teman-teman di bisnis itu, ya saya itu tipe yang kayak gitu. Kalau mau ngemulai ya mulai aja dulu kayak gitu. Tapi ini saya ya kayak gitu. Ada yang memang kalau pengen ngemulai itu perlu prepare kayak gitu. Saya itu Mbak salah satu yang waktu itu sharing gitu. Ingin resign gitu Mbak. Pengen resign dari kerjanya gitu di kantor. Mau ngebangun bisnis itu planning Mbak itu. Jadi bener rinci kayak gitu Mbak, uangnya ada berapa, bulan kesekian, ini gitu-gitu. Nah itu enggak saya banget, karena kalau saya itu, saya tuh enggak jalan, enggak kemana-mana gitu saya itu Mbak, kayak gitu tuh. Kayak gitu. Kalau dari kalau dari POV-nya yang orang seperti saya, kita itu justru bingung kalau nggak bikin rencana, karena kita itu bingung, kita mau ngapain nih gitu. Karena kita nggak bisa spontan, nggak bisa spontan. Iya benar, itu saya punya itu spontan, itu saya punya bagian itu, bagian diri yang spontan kayak gitu, iya. Saya nggak ada sama sekali spontanitas itu. Iya benar. Dan ini Mbak, saya itu banyak ketemu, maksudnya saya dikelilingi sama, akhirnya ya orang yang dekat sama saya itu malah memang banyak tipe-tipe kayak Mbak kayak gitu. Dia tahu sih, katanya kalau dari psikisnya itu katanya memang kayak soulmate gitu katanya. Karakternya kita berdua itu soulmate kayak gitu katanya. Jadi ya jadi kalau soulmate itu malah bukan karakter yang sama kayak gitu katanya. Makanya saya itu malah deketnya itu dengan karakter kayak Mbak, makanya saya tidak heran gitu ketika Mbak cerita saya harus berencana kayak gitu, POV-nya saya kayak gini, kayak saya suka mikir, suka belajar, persis seperti relasi-relasi saya yang lain dan deket juga gitu Mbak. Bisa cocok ya, kayaknya saling melengkapi deh. Ya benar. Soulmate itu karena memang saling melengkapi memang, iya benar. Saya kenapa? Ya lanjut Mbak, Saya tuh kadang sampai gimana gitu ke teman, ke saudara, saya tuh kayak merasa kadang nggak enak, kayaknya saya terlalu merasa orang penting gitu kan. Saya tuh sampai pesan ke mereka, kasih pesan ke mereka lu, biar mereka tuh tidak membuat mood saya turun. Saya selalu bilang, kalau kamu mau ngajak saya 3 hari sebelumnya, minimal 1 hari sebelumnya. Saya itu sampai ngomong gitu ke mereka, karena saya nggak suka sesuatu yang mendadak gitu. Biar saya itu punya waktu, karena kalau orang kayak saya itu loh, kan kita tidak spontan ya. Kita dalam 1 minggu tuh udah ada rancangan kita tuh mau ngapa-ngapain gitu loh. Nah saat ada orang minta tolong ini ngajak sini, kan berarti yang 7 hari ke depan itu udah harus diubah lagi kan. Makanya saya minta waktu 1 hari untuk mengubah jadwal itu gitu, biar saya itu tetap tertata gitu. Saya itu sampai sudahlah, semoga mereka paham ya gitu. Kan saya merasa ya saya bukan presiden, bukan siapa gitu, sok-sokan ngasih jadwal gitu. Tapi ya gimana, karena kalau nggak gitu nanti mood saya turun. Kalau mood saya turun, saya nulis tuh nggak bisa nanti gitu. Iya benar. Iya sih Mbak, kadang memang atau sering Mbak ya, karena kan memang nggak semua orang Mbak ya paham tentang masalah karakter ya. Maksudnya saya aja itu kan, saya baru-baru ini aja sih belajar tentang karakter, sudut pandang gitu, bahwa setiap orang punya sudut pandangnya sendiri. Kalau dulu tuh saya selalu ngerasa kayak orang itu kok gitu ya, saya selalu kayak sudut pandangnya saya kayak gitu, padahal ternyata kayak ini ketika saya belajar dan sering cocok-cocokan sama temennya saya, orang-orang terdekatnya saya yang karakternya kayak Mbak gitu ya. Saya ngerasa unik gitu.
kalau dari saya sudut pandangnya gini sih, oh ternyata diri dia seperti itu ya, ada banyak banget gitu, dan itu saya, oh iya sih gitu. Iya, hal-hal kayak gitu, dan ya itu sih Mbak ya, karena kan banyak yang memang nggak paham dengan karakter, jadi kemungkinan salah paham cukup besar. Nah, untungnya tuh teman-teman terdekat tuh paham sih. Kayaknya lama-lama mereka paham gitu. Karena saya bilang akhirnya kan gitu. Dulu sebelum bilang kan mereka nggak paham ya. Jadi saya mangkal sendiri. Sekarang udah enggak. Iya iya. Nah itu Mbak, ada ekspektasi nggak sih Mbak? Maksudnya ada dalam, nah, karena kita mau ngobrolin tentang ekspektasi ya, sekalian ya. aja lah. Karena tentang rencananya Mbak nih, tentang rencananya Mbak nulis ya, bikin buku, ngebangun sekolah kayak gitu. Ada Ya. ekspektasi tertentu nggak Mbak? Terus ini juga Ada. Ada sih ada. Sebenarnya ada ekspektasi pasti ada loh. Pertama ekspektasi saya, saya yang praktek untuk sehat ini harus berhasil gitu kan. Berhasil, minimal kalau berhasil berarti saya punya gaya hidup yang lebih sehat gitu. Kalau masalah kurus atau apa nah nanti terakhir gitu. Yang penting saya punya gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Ekspektasi kedua dari audien yang saya bangun itu ada yang tertarik dengan personality saya, jadi mereka jadi ikut tertarik sama buku saya. Ya, masih itu dulu sih ekspektasinya gitu. Nah, akhirnya kenapa saya bikin ekspektasinya yang sedikit aja? Ya karena kenapa saya mau bahas kemarin sama Galuh bahas ekspektasi, karena ternyata kemarin itu ekspektasi saya itu, kita nggak ngomong teori, lagi-lagi kita nggak ngomong teori ya, kan kita, terutama saya kan saya bukan psikolog gitu, kita berangkat dari pengalaman gitu. Kalau saya pikir itu loh, sebenarnya banyak sih catatan hidup saya tuh, ya lompat-lompat lah ya, maaf. Saya itu sampai bebas. Saya itu sampai punya keinginan untuk menulis tentang beberapa hal yang mestinya harusnya saya pelajari lebih awal gitu, tentang kesalahan-kesalahan hidup saya gitu. Sudah ada poin-poinnya, apa aja tuh poin-poin kesalahan saya itu gitu. Mau tak jadiin buku kayak jadi nasihat biar orang itu bisa baca buku saya, dan kalau punya masalah yang sama mereka tuh paham gitu apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, salah satu kesalahan saya itu kemarin itu adalah soal ekspektasi ini loh gitu. Tentang ekspektasi. Nah, saya tadi sempat searching sebentar kan. Ekspektasi itu kan harapan yang kita munculkan dalam diri kita kan, harap akan kondisi yang baik di masa depan gitu kan. Nah, seringkali ekspektasi itu kan ternyata memang hadirnya itu kan dipengaruhi banyak hal. Galuh mungkin punya ekspektasi sendiri, saya punya ekspektasi sendiri, dan itu dipengaruhi memang dengan pola pikir, dengan pengasuhan juga ternyata berpengaruh, tentang lingkungan sosial ternyata juga mempengaruhi ekspektasi kita. Nah ternyata salah satu kesalahan saya itu adalah ekspektasinya itu salahnya karena kan ekspektasi itu kan tidak semuanya salah kan, ekspektasi itu kan ada yang baik. Nah, kalau yang buruk ini ternyata bisa menimbulkan masalah dalam hidup gitu. Tidak realistis pertama gitu. Ada sih waktu itu bentuk-bentuknya ekspektasi itu ada. Cuma kayaknya kalau kita bahas di sini saya agak pusing juga gitu. Tapi saya menyimpulkan gini nih. Karena saya nggak paham. Cuma akhirnya dari itu tuh saya paham. Oh, berarti beberapa ekspektasi saya tentang beberapa ekspektasi saya yang salah itu, satu, ekspektasi terhadap lingkungan. Saya tuh selalu berharap lingkungan maupun dari kecil ya, kecil itu berarti kan keluarga, nanti berangkat ke tetangga, berangkat ke sekolah, berangkat ke provinsi Jawa Timur dan dunia gitu kan. Ekspektasi saya adalah hidup itu harus berjalan dengan damai, tentram, dan baik-baik saja. Nah, itu ekspektasi. Karena nih lo ya, isu sosial itu bisa pengaruh ke saya. Isu politik, isu agama,
entah kejadian apapun di televisi itu bisa pengaruh ke saya gitu. Nah, karena saya punya ekspektasi dari dulu, tapi dari dulu ternyata, tapi saya baru menyadari itu tuh pas di Depok itu. Kalau di kampus kan saya ini fokus ke diri sendiri kan, makanya nggak terlalu pengaruh gitu. Tapi setelah saya di Depok, saya paham kalau kondisi lingkungan itu pengaruh ke saya gitu. Bahkan nggak ada kaitannya sama saya gitu. Misalnya ada artis tuh berantem gitu kan, rame di sosmed. Saya tuh ikut gelo gitu. Ini kenapa hidup begini amat? Padahal kan nggak ada hubungannya sama saya ya. Nah, karena ternyata saya itu adalah tipe orang yang selalu berharap dunia itu harus hidup damai, tentram, dan nyaman, nggak ada pertikaian segala macam. Itu satu kesalahan ekspektasi itu. Kedua itu ekspektasi saya yang salah itu adalah ekspektasi tentang karir, karir dan pencapaian. Karena ini dibentuk lingkungan kan. Nah, saya itu kayak gini nih. Makanya akhirnya ini nanti yang akhirnya membuat saya insecure ternyata loh gitu. Kenapa saya insecure? Karena saya punya ekspektasi di umur sekian saya harus sudah menikah, di umur sekian saya harus punya rumah, di umur sekian saya harus punya mobil, di umur sekian saya tuh harus jadi ini jadi itu, harus ya pokoknya di mata orang itu sudah harus terlihat sudah mapan gitu. Nah itu salah karena itu salah gitu. Dan kan saat saya merasa ekspektasi itu tidak terpenuhi, akhirnya saya insecure karena saya melihat orang lain kok bisa, kok saya enggak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi ekspektasi saya yang salah itu, aduh saya tetapnya ada di dalam. Satu ya tentang lingkungan, hubungan. Nah ini orang lain lu ke orang lain. Kalau ini saya pengaruhnya itu dari keluarga lu, dari pola asuh. Karena di keluarga saya itu adalah orang yang selalu menilai orang gitu. Jadi mereka itu selalu menuntut orang itu harus baik ke saya gitu. Bukan harus baik ya, tapi harus baik ke saya. Kalau ada orang tidak berbuat baik ke saya, berarti orang itu jahat. Gitu. Itu kan salah juga kan? Karena pada dasarnya semua orang itu punya dua sisi, jahat dan baik. Iya kan, saya pasti ada sisi jahatnya, ada sisi baiknya gitu kan. Nah, itu yang kesalahan ketiga, ekspektasi ketiga yang diwariskan keluarga saya. Saat ada orang nggak baik ke saya, berarti dia jahat ke saya. Tapi saya nggak pernah diajari kalau ternyata saya juga bisa jahat ke mereka gitu. Itu makanya saya mau, dan akhirnya itu ekspektasi yang salah itu yang membuat saya insecure, yang membuat saya kurang bahagia. Itu. Nah, jadi saya mau ya itu. Iya Mbak. Iya ekspektasi yang akhirnya buat insecure, tidak bahagia ya Mbak ya. Ya ini ya Mbak ya. Salah satu pencapaian gitu Mbak ya. Jadi tadi itu pertama itu kan ini ya Mbak ya, ekspektasi bahwa hidup ini harus damai kayak gitu. Terus kemudian yang berikut ekspektasi tentang sebuah pencapaian kayak gitu, bahwa ketika saya membuat rencana-rencana ya itu ekspektasi semua rencana itu terrealisasi gitu. Ya apalagi ketika melihat orang-orang sekitar ternyata mereka bisa kok berhasil dan sesuai dengan apa yang saya tulis gitu, terus saya nggak bisa gitu, dan itu yang akhirnya membuat insecure kayak gitu Mbak ya. Jadi sebenarnya kita itu udah apa-apa gitu ya Mbak ya, berekspektasi tapi yang terukur gitu nggak sih Mbak, atau yang realistis kayak gitu Mbak. Ekspektasinya tuh harus realistis dan jelas gitu loh, bukan berdasarkan asumsi. Ukurannya itu jelas, nggak berdasarkan. Kalau yang tadi itu kan asumsi semua kan, mengharap lingkungan baik asumsi, tentang pencapaian itu kan asumsi kan. Selain memang masyarakat kan juga, kalau ada orang perempuan belum nikah nanti dibilang gini, ada orang belum punya uang di usia begini dianggapnya begini gitu kan. Itu kan semua berdasarkan asumsi kan gitu. Enggak. Iya Mbak. Gitu. Itu ini ya apa namanya?
iya itu keidealan yang dibentuk oleh lingkungan kayak gitu tuh. Akhirnya ya akhirnya iya akhirnya berdampak ke situ. Jadi sebuah keidealan yang akhirnya dijadikan sebuah kewajaran gitu. Ini berlaku untuk semua Iya. orang gitu padahal Heeh. tidak kayak gitu terus kita mikirnya nah keidealan di lingkungan itu kita anggap itu adalah keinginannya kita padahal itu adalah keidealan dibentuk oleh lingkungan Iya. keinginannya orang lain tapi kita Ah, kepengenannya kayak gitu tuh akhirnya kita juga jadi bingung gitu jadi bingung juga jadi sulit kenal gitu apa sih yang sebenarnya iya. diinginkan dalam hidup hanya ikut-ikutan kayak misalnya sesimpel ini ketika udah lulus kuliah ya harus kerja kantoran setelah itu nikah setelah itu nah jadi terus nanti harus punya rumah mobil nah keidealan seperti itu di lingkungan dijadikan sebuah tolak ukur kewajaran hidup kesuksesan hidup seseorang ketika orang tidak memiliki standar itu maka dianggap tidak sukses kayak gitu nah ya kan setiap orang punya keinginannya masing-masing kayak gitu kan. Gitu. Iya. Oh, dan BTW ini sih, Mbak, apa namanya? Saya penasaran sih, Mbak kok bisa, Mbak ya akhirnya ketemu kayak gitu tentang apa namanya? Tentang oh ini sebenarnya karena lingkungan kok bukan karena kepengenanku kayak gitu. Aku punya kepengenanku sendiri kayak gitu tuh. Itu berdasarkan pengalaman atau ada satu momen yang akhirnya membuat Mbak oh iya kayak gitu itu biasa sih Mbak ketemu sama satu momen yang buat Mbak paham kalau oh ya ini tuh hanya fungsi dari lingkungan aja bukan benar-benar kepengenanku kok kayak gitu setelah ukur sukses itu ternyata bukan itu kok kayak gitu sampai akhirnya Mbak ada pemahaman yang ekspektasi itu boleh kok tapi perlu yang terukur yang realistis kayak gitu dan terus ini sih Mbak saya juga jadi ini juga dan nggak bisa disalahkan ya Mbak maksudnya kita berdua sama-sama berangkat dari dunia motivasi juga Mbak ya pada zamannya kita berdua sama-sama punya motivasi nah kita juga tahu ya Mbak gimana di dunia motivasi itu memang kayak tentang impian-impian yang harus dicatat kayak itu gimana kemudian perlu dikejar kayak padahal padahal maksudnya kalau dari pengembangan dirinya ya ketika saya belajar kayak gitu ya boleh sih dikejar tapi dalam waktu yang bersamaan kita memahami bahwa ya seperti yang Mbak bilang tadi ya sesuatu itu selalu ada jahat dan baik kalau saya mungkin ngomongnya negatif dan positif gitu ya karakternya orang itu misalnya kayak karakternya Mbak tadi kan Mbak itu kan punya karakter yang ya orang itu kalau mau ngajakin saya 3 hari sebelum kayak gitu itu bagus gitu tapi nanti kan dalam waktu bersamaan mungkin ada orang yang ngerasa kok gitu banget gitu atau saya gitu yang kayaknya spontannya saya bagus gitu tapi dalam waktu yang bersamaan ada orang yang ngerasa tidak nyaman dengan spontannya saya nah sebenarnya dunia ini juga sama kan ketika ada sebuah keberhasilan sukses dalam waktu yang bersamaan ada kegagalan juga dan itu berpasangan gitu nah yang digembar-gemborin motivasi itu seringnya ya jadi kejar suksesnya harus sama dengan yang lain kayak gitu hal-hal kayak gitu dan apa namanya penerimaan tentang sebuah kegagalan itu kurang ditekankan kayak gitu kayak itu saya itu ya, betul. itu tidak ketemu sama mama tuh Mbak akhirnya menyadari bagian ekspektasi terus tuntutan ternyata itu tuntutan lingkungan sampai akhirnya Mbak paham kalau itu bukan keinginanku kok tapi keinginannya lingkungan. Prosesnya itu barengan loh, prosesnya tuh barengan. Sebenarnya kan gini, di posisi awal itu kan saya gini, kita kan udah ngobrol 3 kali apa 4 kali gitu ya tentang masalah-masalah hidup gitu kan. Sebenarnya ini berbarengan gitu. Masalah itu terjadinya berbarengan, proses penyelesaiannya terjadi barengan gitu. Ya itu banyak baca, banyak dengerin psikolog yang saya cocok ya karena ada loh psikolog yang nggak cocok tuh ada. Setidaknya apa ya sudut pandangnya itu cocok, pendekatannya cocok. Nah yang saya sempat bilang itu yang Zen Permana itu ke kamu itu dulu itu saya cocok sama sudut pandangnya dia, sama pendekatannya dia saya itu cocok. Pokoknya setiap apa yang dia sampaikan saya itu bisa nerima dengan mudah gitu. Logika saya itu oh ya. Nah prosesnya sama, baca buku, dengerin nasihat tapi dari orang yang tepat gitu, meskipun itu hanya lewat sosial media.
Nah, kebetulan beruntungnya dengan membaca, dengan mendengarkan nasihat, saya punya kemampuan untuk berpikir gitu dan mengolah apa yang saya dapatkan gitu. Tapi akhirnya saya punya mampu mampu membuat list gitu. Oh iya, kesalahan saya ternyata ini dan harusnya saya begini 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 gitu. Nah, termasuk yang tentang ekspektasi ini gitu. Akhirnya saat prosesnya barengan gitu dengan yang semua itu. Saya tuh banyak punya list punya tentang, ternyata itu memang terpisah gak bisa jadi satu. Itu nanti ada yang tentang motivasi itu pun beda ternyata loh gitu. Iya, Yang kamu kan bahas motivasi tadi kan. Nah, saya akhirnya paham. Oh, saya tahu nih. Karena dulu tuh gini loh, di waktu di Depok tuh. Kenapa ya? Saya tuh kan udah pusing. Akhirnya saya gini, oke, saya akan bangun tiap pagi, saya akan dengerin motivasi, saya akan jalan kaki, habis subuh saya akan jalan kaki, dan saya akan dengerin motivasi. Itu saya lakukan loh dalam 1 bulan. Yang terjadi adalah saya tidak pernah termotivasi sama sekali. Nggak pernah ada yang masuk sama sekali ke otak saya. Padahal itu subuh, pagi-pagi, saya pun jalan, ya kan. Nah, ternyata memang ada kesalahan di motivasi saya itu gitu. Cara saya memahami motivasi itu juga salah. Cara saya membentuk motivasi itu juga salah gitu. Kalau mau dicari lagi soal berdoa. Berdoa itu pun ternyata saya salah gitu. Karena gini loh. Gak apa-apa lah, kita bahas nantilah ya. Tapi saya kasih ini mumpung nyambung gitu. Soal doa ini juga. Ya, Iya. soal doa ini juga. Dulu di Depok, saya nggak pernah merasa doa saya terkabul. Tapi kamu tahu, 1 tahun terakhir ini, kok saya merasa beda. Bahkan tanpa berdoa, saya tuh kayak, kok terpenuhi semua ya doa-doa saya. Dulu saya berdoa, saya nggak terkabul, merasa doa saya nggak terkabul. Tapi sekarang, saat saya santai, biasa aja, nggak terlalu meminta yang banyak-banyak, saya merasa apa yang saya minta di Depok itu semuanya ada gitu. Akhirnya saya ketemu, salahnya tuh di sini gitu loh. Akhirnya prosesnya barengan. Akhirnya saya punya list kesalahan-kesalahan saya, sekaligus punya list apa yang harus saya lakukan sesuai dengan sudut pandang saya. Dari tadi itu baca buku, dengerin nasihat gitu. Iya, Mbak. Saya merasa keren sih, Mbak. Keren banget. Dari awal Mbak tadi cerita tentang buku yang pengen Mbak bikin adalah tentang kesalahan yang Mbak bikin, yang mestinya Mbak ketahui dari awal, tapi baru Mbak ketahui sekarang. Harapannya orang-orang baca itu dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu saya keren banget kayak gitu kan. Saya barusan terpikir, kalau ya buku ini jadi gitu, kalaupun gitu, saya jadi kalaupun tidak buku gitu, tapi saya ngerasa ini tuh sebuah sesuatu yang wow kayak gitu, Mbak, sesuatu yang sesuatu yang luar biasa itu menurut saya ya, Mbak ya, kalaupun misalnya tidak booming gitu ya. Karena ditulisnya juga berdasarkan pengalaman hidup, dan memang ini pengen diperuntukkan untuk orang-orang yang memang ya agar kamu tidak ngelakuin kesalahan yang sama dengan yang aku lakuin, agar kamu tahu lebih cepat kayak gitu. Iya, tapi kalaupun kemudian memang tidak apa juga kayak gitu. Aku ya, Mbak, kayak sudah menceritakan kayak ada sesuatu yang ditinggalin kayak gitu. Saya ngerasa wow sih dengan kayak gini nih, meninggalkan sebuah perjalanan hidup yang kemudian ditinggalkan. Kalaupun bukan orang lain yang baca, mungkin orang-orang terdekat kayak gitu, anak misalnya, nanti perjalanan orang tuaku kayak gitu, itu menurut saya hal yang luar biasa sih, Mbak. Apalagi ya itu sih dari judul ini loh, malah kepikiran ini karena saya merasa ini penting ya, karena saya merasa ini mampu merubah saya, mampu jadi jalan saya berubah gitu. Saya berharap dan saya merasa gini loh, kadang yang saya sesal gini, coba ya ada saja satu orang aja yang ngasih tahu saya semua soal ini gitu. Coba ngasih saya dari awal gitu, mungkin saya nggak perlu terlalu jauh berkelana untuk memahami semua ini gitu. Karena keinginan itu akhirnya saya
mungkin di luar sana ada orang-orang seperti saya yang sebenarnya perlu dikasih tahu. Ini loh yang mestinya kamu pahami dan kamu kerjakan. Saya sampai mikir gini, kalau buku ini jadi, kalau pun nggak terjual atau apa, saya pasti bagiin secara gratis. Pasti ada yang mau. Gitu. Kalau memang saya nggak bisa cetak, saya akan bagikan e-booknya gitu. Nanti ke follower saya gitu. Iya. Dan ini Mbak ya, iya benar. Saya pikir itu sekarang itu kan zamannya udah semua serba teknologi, benar Mbak. Kalau buku itu mungkin awal memang mungkin kan terlalu mahal misalnya untuk cetaknya, biayanya terlalu tinggi gitu. Tapi kalau dalam bentuk e-booknya kita bisa sampai ngomong kita nih, saya juga excited soalnya saya kepikiran pengen nge-share juga nanti ini kalau udah jadi. Saya kepikiran nanti Mbak bikin e-booknya aja dulu gitu, karena kan memang biaya bikin buku itu tinggi banget kayak gitu ya. Bikin dimulai dari bikin e-booknya dulu dan ya, nggak usah di-share gratis di awal kayak gitu, nggak usah di-share atau ini saya kepikirannya kalaupun mau di-share gratis itu di orang-orang sekitar, orang-orang dekat, dan itu lebih ke kayak memang pengen minta testimoni kayak gitu tuh. Saya benar saya kepikirannya kayak gitu. Terus jual dan dijualin juga ini Mbak ya, karena awal bisa pakai harga coret dulu kayak gitu. Nah terus berikutnya sih kalau kita bisa kayak open PO gitu Mbak, open PO untuk pembuatan buku gitu, pembuatan bukunya kayak gitu. Jadi bisa diawali dari memang e-book, benar katanya Mbak, karena memang sekarang kan udah semuanya serba teknologi gitu ya, e-book aja udah dan ini apa namanya benar-benar pengalaman pribadi kayak gitu, pengalaman yang real dan penuh pelajaran kayak gitu. Bukan berdasarkan teori-teori kayak gitu kan. Yang katanya Mbak, karena mampu merubah hidup saya yakin ini juga akan mampu merubah hidup orang lain juga kayak gitu. Saya juga pengen nanti kalau emang ini jadi gitu ya. Karena saya juga pengen juga kayak gitu ke orang-orang. Iya. Iya nggak sama. Sebenarnya juga kan ada kepengenan seperti Mbak gitu. Maksudnya sebenarnya salah satu kayak ngobrol-ngobrolnya kita di live kayak gini ya, atau dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Itu sebenarnya memang pengen nyampe kayak gitu ke sebanyak-banyaknya orang, karena saya memang kalau saya kan lebih ke ngomong ya Mbak, kalau Mbak kan memang lebih ke tulis kayak gitu. Nulis ya, lebih tulis. Saya itu selalu mungkin di luar itu banyak orang yang ngerasa tidak baik-baik aja kayak gitu, dan mereka ngerasa kenapa ketika tidak baik-baik aja, padahal ketika tidak baik-baik aja itu tidak apa kayak gitu. Saya tuh pengen nyampe ke mereka semua, pengen ngomong saya tuh sama loh, tidak baik-baik aja kayak gitu. Pernah juga ada di bagian yang sangat sulit juga kayak gitu, dan itu tidak apa-apa kayak gitu. Kita bisa kok tetap ngejalanin hidup ini kayak gitu. Saya tuh pengen gitu Mbak nyampe ke mereka semua kayak gitu tuh. Benar, seperti ini kan seperti yang Mbak, seperti keresahannya Mbak gitu. Mbak cuma beda aja ya. Mbak pengennya nyampe dalam bentuk tulisan kayak gitu. Memang pengen nyampe dalam bentuk kayak gini kayak gitu tuh. Ya kayak gitu sih. Makanya saya excited untuk nanti saya pengen sih ikut nge-sharingkan juga kayak gitu. Karena saya juga ada kepengen gitu Mbak. Saya tuh ngerasa seneng gitu Mbak ketika orang lain itu juga bisa survive dengan hidupnya gitu. Yang ternyata yang memang sih hidup mereka itu nggak sempurna, nggak ideal seperti orang lain kayak gitu. Tapi mereka bisa survive untuk terus jalan gitu, ngejalanin hidupnya, itu saya seneng banget kayak gitu tuh Mbak, kayak gitu. Karena pasti lu masih banyak orang di luar sana itu lu. Karena apa, saya gini nih. Oke, saya tuh sering tuh lihat-lihat konten kreator gitu kan. Ya entah membahas bisnis, entah membahas bisnis, entah membahas motivasi atau apapun, pengembangan diri dan segala macamnya. Itu saya lihat mereka itu masih terlalu teoritis. Nah, kalaupun mereka terlalu teoritis, kadang mereka berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka, tapi tanpa menempatkan diri mereka jadi orang lain gitu. Makanya saya yakin di luar sana itu masih banyak butuh orang yang perlu motivasi, yang itu bukan motivasi hanya sekedar motivasi nyuruh kamu gini, enggak, tapi lebih menyadarkan gitu. Nah itu belum ada yang kayaknya, atau saya belum ketemu gitu ya.
atau saya mungkin belum ketemu, tapi saya melihat kalau yang di IG atau apa itu, cara untuk membuat orang itu sadar dengan sadar itu belum banyak mungkin gitu. Nah, kayaknya karena kan gini loh, agak sulit kan, ada orang nih, kalau orang kayak kita yang lagi di bawah gitu, nggak bisa dengerin motivasi yang tentang nasihat sukses gini, nggak bisa. Iya, betul. Mereka harus ketemu motivasi yang membuat mereka untuk bangkit dulu, sama belajar untuk membuat ini keluar sendiri dari masalahnya gitu. Itu sih yang ini yang saya pikir. Apa Iya, ya, saya benar. gimana jelasin? Iya, jadi dorongan itu dari dalam diri sendiri kayak gitu, bukan dari Iya. luar gitu. Iya, gimana membantu orang supaya mereka itu punya kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk bangkit, untuk belajar. Nah, itu maksudnya yang pengen saya kasih tahu ke mereka gitu. Bahkan Iya, saya tuh pengen kasih tahu ke mereka gitu. Kalau bisa, kamu itu nggak usah dengerin orang. Coba deh kamu buat solusimu sendiri gitu. Pengennya Iya, tuh iya, kayak iya. gitu. Nah, bahkan nanti buku, ya udah kita bahas buku aja, semoga semoga terwujud. Nah, saya pengennya buku saya itu loh bukan sebagai motivasi gitu, tapi sebagai media buat mereka tuh menyadari mereka itu perlu loh untuk apa, membangun ini mereka sendiri gitu. Dan itu bisa, caranya itu bisa ada ya. Satu ya, caranya latihan itu aja sih. Nggak pernah ada orang yang ngasih tahu soal latihan ini. Oke, orang bisa ngasih tahu soal kamu harus gini gini gini, tapi nggak akan pernah ada orang yang menekankan latihan. Karena untuk keluar dari insecure, keluar dari apa ekspektasi yang salah, itu ternyata perlu latihan gitu. Kalau kita sudah berlatih, kita merasakan efeknya, kita tuh akan sadar dengan sendirinya gitu. Oh iya ya, ternyata saya harus begini gitu. Itu yang nggak pernah ditekankan orang, latihan gitu. Ya, intinya tuh gitu. Iya, ini yang dan saya ngerasa memang semua yang Mbak omong itu relate banget emang sih sama ini apa yang saya pelajari di komunitas, termasuk tentang latihan tadi kayak gitu. Benar, latihan itu kan sesuatu yang diulang-ulang berkali sehingga kita memiliki sebuah kapasitas yang cukup kayak gitu. Ya ketika Iya betul. ya itu benar. Makanya saya kayak wah Mbak itu dan ini Mbak, saya barusan terpikir kayak kan Mbak itu memang tidak pernah ada di memori yang saya bakalan terhubung gitu ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, saya juga tidak tahu nih kalau kita juga bakal ada di obrolan ini karena sebenarnya kita ketemunya juga kemarin untuk sharing gitu ya. Sepertinya makin kesini saya kayak makin ngerasa kayaknya memang kita ditakdirin ketemu karena kayaknya ada bagian-bagian kayak gini yang akan sering kita obrolin dan mungkin kedepannya ada yang mungkin akan kita kerjakan kayak gitu tuh karena kita punya keresahan yang sama kayak gitu. Dan komunitas juga punya keresahan yang sama sebenarnya kan gitu terkait orang-orang kayak gitu. Gimana kemudian komunitas itu memang pengen orang-orang itu juga bisa survive kayak gitu dengan hidupnya kayak gitu kan. Masa saya sebenarnya kita itu tidak bisa milih takdir gitu kalau udah pakai bahasa yang agak tidak bisa milih takdir, tapi lingkungannya kita selalu menuntut ya kamu harus punya anak, kamu harus punya pasangan, harus punya ini keluarga yang harmonis. Tapi saya kan tidak bisa milih takdir. Kalau saya bisa milih takdir ya saya akan milih keluarga yang harmonis, pasangan yang baik, gak suka berantem kayak gitu, terus dengan materi yang banyak kayak gitu. Nah itu tuh tidak tersampaikan kayak gitu tuh yang tersampaikan harus sukses kayak gitu ya kayak gitu sih. Akhirnya orang nggak survive sama hidupnya, nggak survive dengan kegagalannya kayak gitu. Ya kayak gitu. Kalaupun ada yang terkesan survive, itu kayaknya survive-nya bohongan. Gitu. Bohongannya kenapa? Mereka survive, nih yang saya maksud survive bohongan itu adalah mereka tidak dalam kondisi sadar. Mereka hanya berusaha bertahan. Padahal yang terpenting itu kan kita sadar kan. Oh, kita harus sadar nih. Kita tuh lagi apa, lagi kenapa, dan harus bagaimana. Nah, ada banyak tuh orang mungkin yang merasa bertahan hidup. Ya oke, tapi mereka mungkin tidak dalam kondisi kesadaran yang tinggi atau yang kesadaran yang utuh.
karena beda Iya, nanti. utuh benar itu ya utuh gitu ya kesadarannya utuh benar utuh itu kan sesuatu yang tidak terpecah-pecah ya ketika kita ngomong sukses berhasil ada gagal ketika ngomong malam ada siang saya ngerasa kayak gitu kayak gitu jadi nggak terpecah-pecah kayak gitu tuh ya benar itu nah benar saya ini malah memang makin kayak ya ini memang karena ditakdirin deh mbak itu kita memang punya keresahan yang sama pasti Iya. ditakdirin ketemu kayak gitu. Ya, sedikit banyak ini ya, apa keresahan kita sama. Terus khawatir apa cara kita pemahaman kita juga sedikit banyak sama gitu kan. Iya benar, Iya. benar. Ya kayak gitu Saya makanya sudah setiap ini, saya habis cerita nih, terus kamu nimpali. Saya pasti iya gitu kan, karena nanti kamu tuh ada bagian yang memberikan penekanan lebih yang membuat saya juga lebih paham gitu. Pasti ada itu sisi situ. Saya tuh kayak netenin berapa kali. Tadi itu ada, tapi saya agak lupa nih. Yang apa ya? Yang ada tadi. Akhirnya saya paham. Ah iya nih. Akhirnya dengan kamu memberi feedback, pemahaman saya itu makin lengkap gitu loh. iya iya iya. Iya iya. Iya Mbak benar. Makanya nah iya saya itu kan Mbak ya memang caranya saya belajar nah di komunitas itu sebenarnya sama Mbak belajarnya itu adalah latihan gitu berdasarkan pengalaman gitu jadi bukan jadi ada teorinya ada teorinya gitu Mbak tapi teori itu kan intelektual gitu kamu untuk bisa paham perlu latihan kayak yang Mbak omongin kayak gitu jadi em, jadi apa ya Mbak ya jadi ketika Mbak ngomong ini tuh berdasarkan pengalaman dan memang perlu latihan kayak gitu jadi bukan sebuah teori iya emang sama kayak gitu di sini juga ada teorinya tapi kita itu bukan fokusnya ke teori itu kayak apa ya kayak ya ini kayak cuma caranya kayak gitu kamu untuk bisa paham bukan baca teori tapi harus ngelakuin harus latihan kayak gitu kan gitu sih kayak gitu karena Kayak contohnya gini. Gimana saya dulu. Saya dulu. Contohnya ini nih. Mungkin orang tidak akan pernah saya mungkin nggak semua orang ya, mungkin beberapa orang atau kebanyakan orang akan bingung gitu, gimana cara ngilangin baper gitu kan? Dikasih tahu lah. Gini. Nah, dari list itu, orang itu nggak akan pernah sadar kalau list untuk menghilangkan baper itu harus dipraktekkan, dilatih setiap hari. Ya. Itu maksud saya. Iya kan? Dan orang tuh nggak sadar di situ. Mereka hanya membaca, oh gini ya caranya. Oke, saya paham. Tapi nggak dilatih gitu. Dan mereka itu nggak pernah terpikir gitu, masa gimana sih apa ngilangin baper dilatih? Mungkin mereka taunya itu karena mungkin abstrak ya. Oke, kalau olahraga dilatih, oke. Naik sepeda dilatih, oke. Tapi kalau melatih baper itu gimana kan gitu kan? Itu yang nggak terjawab kadang gitu. Padahal sebenarnya bisa dilatih gitu. Contohnya saya orangnya baperan. Tapi saya merasa saya berlatih untuk gimana ngatasi baper saya. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa saya bilang 90% itu rasa baperan saya itu hilang gitu. Nah, akhirnya saat 90% baper saya hilang, setiap saya melihat orang-orang di sekitar saya itu loh, entah teman, entah saudara gitu kan. Saya tuh selalu yang masih baper, itu tuh saya selalu gini, aduh mereka kayaknya harus berlatih untuk mengurangi baper mereka deh gitu. Tapi menjelaskan itu ke mereka itu tidak mudah. Karena bagi mereka itu abstrak gitu. Latihan mengurangi baper kayak apa sih? Iya, Mbak. Dan ini juga ya, Mbak ya. Kayaknya ini sih lebih mungkin kita hati-hati juga gitu. Maksudnya saya ketika orang itu baper dan mereka datang ke kita ya udah kayak gitu. Kecuali kalau mereka datangnya ke kita gitu ya kayak gitu. Memang mereka cerita dan minta solusi kayak gitu. Kalau mereka tidak minta solusi ya udah tuh bukan karena ada tapi memang karena ada kalau saya Mbak ada kekhawatiran ini jangan-jangan mereka ya tidak butuh kayak gitu. Nah, jangan-jangan mereka tidak butuh terus nanti nyampainya ke mereka adalah orang ini apa sih kayak gitu soal banget khawatirnya kayak gitu nyampainya ke mereka kayak gitu tuh gitu sih jadi makanya saya juga orang-orang itu sebenarnya mereka butuh loh, cuma mereka nggak sadar aja kalau mereka butuh sebenarnya.
karena mereka nggak tahu. Itu masalahnya apa? Dan kalau kita datang dengan ya kalau Mbak bisa ya, misalnya kalau kayak Mbak kan udah terlatih mungkin ya untuk pelan-pelan kayak gitu. Ada juga Mbak ya, kayak kalau ngasih tahu itu kan nggak yang dengan segala keramahannya gitu Mbak ya, kayak yang kamu tuh mestinya ada gini, ada gini, ada gini, ada gini, itu kan malah ngebuat orang itu tambah kenapa kayak gitu. Nah Mbak, betul tentang saya tuh mesti ini udah mau 1 jam aja gitu. Nah Mbak, BTW Mbak tentang latihan ya yang kan Mbak tadi bilang apa namanya latihan ini nggak seperti olahraga kayak gitu ya. Padahal di hidup kita ini semuanya perlu latihan. Bukan gitu juga bahasanya, tapi saya ngerasa kayak ya seperti baper, insecure, untuk ngilangin baper, insecure dan lain sebagainya ini kan perlu latihan gitu. Tapi ini ketika disampaikan orang kesulitan paham karena sesuatu yang abstrak. Nah, dan sebenarnya Mbak, ini kita dari kecil memang tidak diajarin untuk seperti itu. Jadi tidak diajarin untuk latihan gitu. Gini, ketika kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kita sekolah itu untuk dapat peringkat gitu ya. Akhirnya kejar-kejarannya di peringkat. Akhirnya ada nyontek kayak gitu. Peringkat. Padahal kan ketika kita sekolah, kita lagi latihan tuh. Latihan untuk dapat nilai yang jelek, nanti belajar lagi, kayak itu kan latihan sebenarnya. Nah, itu tuh tidak tershare-kan gitu. Yang tershare-kan adalah gimana kamu dapat peringkat 1, 2, 3, padahal kan di sekolah itu adalah latihannya kita gagal, dapat nilai kecil, nanti dapat nilai besar, dapat nilai kecil lagi, kayak gitu, belajar lagi, kayak gitu. Dan itu tidak tersharing kan kayak gitu tuh. Nah, makanya jangan heran juga gitu Mbak ya, kalau ada juga banyak gitu ya orang yang ketika ada sekolah tapi mereka sukses. Kenapa? Kan latihan, makanya ada sekolah latihan. Sedang kita yang sekolah oh kalau udah sampai S1 udah sih kayak itu sekolahnya buat formalitas, bukan untuk latihan kita kayak gitu. Jadi memang wajar kalau memang benar katanya Mbak, latihan itu sesuatu yang abstrak karena tidak tersharingkan memang. Kita kecil tidak diajarin, padahal kita sekolah ya di sana kita tempatnya kita latihan kayak gitu. Ya betul. Kita tidak pernah dikasih tahu soal gimana sih latihannya untuk membuat kita itu mentalnya baik. Itu emang nggak ada sih. Nggak pernah. Bahkan sebaliknya sih, secara tidak sadar orang tua itu melatih kita untuk bermental buruk. Contohnya ngomongin orang, julitin orang, nyinyirin orang, marah sama orang, benci sama orang, iri sama orang. Kita dilatih untuk itu. Sama Mbak, iya sama lagi ya Mbak ya, saya juga dapat juga kayak gitu dari keluarga. Sampai benar Mbak, sampai saya itu ada di perjalanan yang saya tuh bingung, kenapa ya kok konflik terus, ini kenapa ya kok kayaknya ini udah baik tapi nanti konflik lagi, kejadian itu keulang terus. Gimana dari kecil saya ngelihat banyak kebencian kayak gitu, saya kayak gimana kayak sebuah permusuhan bisa seumur hidup gitu, sampai dijanjikan gitu Mbak, maksudnya sampai mati ya permusuhannya kita. Saya sampai saya tuh ada di bagian yang ada di perjalanan yang akhirnya bingung apa ya. Nah, dulu itu juga bagian saya masih kecil, kalau orang tua apa nih gitu ya sama saudaranya, saya juga ada diperbolehkan juga ngapa gitu, hal kayak gitu. Jadi ada banyak banget gitu Mbak, memang memori yang ngebuat saya akhirnya ada di perjalanan yang ketika udah dewasa bingung kayak gitu, kenapa apa ya itu gitu. Akhirnya kita kebingungan saat kita dewasa, sehingga saat harusnya di umur itu kita tuh udah settle dalam segala hal ya, terutama soal pola pikir, kita justru harus mencari tahu dan memperbaiki masalah-masalah itu. Makanya akhirnya mungkin kita terlambat ini terlambat itu ya karena itu. Benar Mbak, benar lagi. Benar. Ini bahasa saya cerita sedikit tentang kenapa akhirnya saya memutuskan untuk belajar. Sebenarnya komunitas ini kan hal yang saya ngerasa kayak dilewatkan aja gitu, bukan hal yang saya cari sebenarnya. Jadi sebenarnya saya itu kayak yang apa namanya ya, di sebuah kejadian yang membuat saya kayak saya lupa pernah cerita pada kakak saya itu tidak bisa gitu sudah pulang ke rumah gitu, benar-benar tidak bisa kayak begitu Mbak ya. Terus kemudian
Nah, saya itu saya nggak tahu ya dari dulu saya kan maksudnya di agama itu ini banget ya, buat saya itu Allah itu kayak sesuatu penting gitu, kayak untuk melanggar itu saya itu takut kayak gitu. Nah saya itu tahu kalau gimana anak itu perlu pulang ke rumah gitu, Mbak ya, perlu sama orang tua, tapi pengen ngelakuin tapi nggak bisa, bukan nggak bisa, perasaan itu nggak bisa gitu. Nah terus kemudian saya tiba-tiba terintuisikan gitu, terbayangkan gitu, kalau kejadian itu terjadi ke anaknya saya, misalnya anaknya saya pergi gitu dari rumah gitu, terus nggak pulang ke saya pasti sedih. Terus kalau misalnya gitu, saya melihat anak-anaknya saya konflik gitu, mereka konflik, tidak baikan gitu, seperti saya yang konflik dengan saudara-saudara, itu saya pasti sedih melihat itu. Nah, saya itu ini banyak mempercayai kalau di agamanya kita kan kebaikan akan kembali ke diri sendiri, keburukan juga. Nah, hukum karma lah ya. Cuma kalau di agamanya kita bukan hukum karma namanya, tapi saya itu meyakini tentang hukum karma itu gitu, Mbak. Tentang kebaikan yang kembali ke diri sendiri, keburukan yang kembali ke diri sendiri. Nah, saya takut, Mbak, takut hal-hal yang saya lakukan. Maksudnya, saya takut ketika saya konflik sama saudara-saudara saya dan saya tidak bisa ngemaafin mereka. Saya tuh takut gitu, Mbak. Tiba-tiba saya takut kejadian itu terjadi ke anak-anak, yang anak-anak itu mereka konflik gitu. Saya tuh takut, saya pasti tidak bahagia. Terus saya pasti tidak bahagia kalau mereka pergi, tidak kembali ke saya, kayak itu hal yang saya takutkan kayak gitu tuh, Mbak. Maka terus setelahnya itu Allah melewatkan komunitas ini, dan ya itu dari mana sih akhirnya saya belajar dan akhirnya bisa gitu, Mbak. Maksudnya paham gitu, karena belajar latihan akhirnya paham, terus bisa ngemaafin semuanya gitu. Bisa ngemaafin bukan berarti baik-baik aja, Mbak ya. Bisa maksudnya saya udah bisa ngemaafin ini. Jadi oh iya, ternyata semua yang saya lakuin itu memang ya karena mereka punya masa lalu yang memang tidak menyenangkan juga kayak gitu tuh. Tapi saya masih ngerasa tersakiti sampai sekarang kayak gitu. Tapi udah ngemaafin gitu, Mbak. Udah ngemaafin kejadian itu. Gak apa-apa sih kayak gitu, maksudnya ya memang ritmenya kayak gitu. Saya perlu menghadapi, memang perlu pulang ke rumah, perlu terluka kayak gitu, dan gak apa-apa karena mereka juga sebenarnya juga gak sadar juga sih kayak gitu. Mereka juga sebenarnya kenapa dan gak sadar kalau lagi kenapa kayak gitu ya. Dan itu kan jalan, Mbak, bukan sesuatu yang dari teori langsung paham gitu. Dulu di awal saya belajar itu saya ini, Mbak, meluap-luap, ya kok bisa, saya pengen bikin loh gitu-gitu, kayak di komunitas itu boleh meluapkan emosi di komunitas itu gitu-gitu, dan berjalannya latihan akhirnya paham kayak gitu. Itu sih, Mbak, kalau latar belakangnya akhirnya kenapa memutuskan belajar, karena takutnya saya, keworiannya saya, kejadian itu terus terjadi gitu. Terus jadi kan itu hal yang diwariskan tadi kan, Mbak bilang kayak gitu. Kalau kita tidak belajar nanti itu akan terus terjadi kayak gitu. Jadi kita belajar itu bagian dari kita untuk cut off kan, ya udahlah sampai di kita aja gitu kan. Sama saya juga gitu, pengennya itu cut off gitu, udah cukup di saya aja gitu. Aduh, bener. Iya, masih, Mbak ya. Emang benar-benar ditakdirkan. Benar-benar Banyak ngobrol ya. Karena sulit loh menemukan teman yang bisa berdiskusi, itu sulit. Kalau cuman dapat teman untuk ngobrol itu biasa, gampang. Sementara saya tipenya adalah orang yang lebih suka ketemu teman yang kita diskusi. Itu saya suka. Iya. Nah, di sini tuh saya kekurangan teman untuk diskusi itu. Oh iya, Mbak, karena Mbak kan dulu orang organisasi banget, Mbak ya. Berarti Mbak setelah keluar gitu ya, itu memang udah tergabung di ini, Mbak ya, di organisasi atau komunitas. Ada sih kepenulisan ya, Mbak. Maksudnya kepenulisan gitu, Mbak. Iya, kalau kepenulisan iya dulu. Kalau di luar itu udah enggak. Oh iya. Itu kan kepenulisan itu baru, Mbak ya, baru pas kemarin ke Depok itu, Mbak ya. Beberapa tahun terakhir Depok itu. Iya, beberapa tahun terakhir lah. Benar-benar emang penting ini, Mbak, emang punya circle yang memang support ya dengan kebutuhan tentang berdiskusi yang relate sama pemikiran
kita, keresahannya kita kayak gitu Mbak ya. Iya. Iya, betul betul itu loh. Oke. Insya Allah nih saya kemarin saya belum dapat lagi sih tanggalnya dari apa teman-teman, tapi sepertinya sih dimulai agendanya tuh ya Senin malam sih pekan depan. Oh, Sepertinya ya. oke siap. Kabari ya. Iya nanti juga flyernya kok di apa namanya di posting di sana. Kalau Mbak memang kalau malam cukup free Mbak ya, maksudnya tidak harus yang malam Minggu atau malam Senin kayak gitu Mbak ya. Aduh, aku malu yang mau ngomong ini sama kau. Aku udah bilang tadi. Pokoknya sibuk banget. Harus diagih. Bukan. Seperti yang saya bilang ke kamu tadi itu. Saya itu orangnya selalu bisa asal terencana. Bener-bener. Berarti ini maksudnya kalau nanti ini terencana gitu, saya kan rencananya nanti kayak ada 10 pertemuan ke depan kayak gitu. Berarti itu kalau udah rencana itu kayak bisa kayak gitu Mbak ya. Iya, gitu. Selalu bisa asal terencana gitu. Makanya saya kalau orang tanya, kamu sibuk nggak? Aduh, aku pusing jawabnya. Tolong jangan tanya gitu. Langsung bilang kamu butuh apa gitu. Makanya saya malu. Iya, makanya saya juga ada kepengenan kalau Mbak udah tergabung di sana, udah tergabung Mbak, saya nanti misalkan udah kayak melewati apa sesi coachingnya kayak gitu. Oh, pengen sih kayak Mbak itu ada bagian ngobrol sama foundernya kayak gitu. Ya, pengen, saya juga pengen. Ya, biasanya kita ada agenda itu sih, ngobrol memang khusus kayak ngobrol sama foundernya gitu. Oke. Ya gitulah. Siap. Oke. Ya udah Mbak, memang kalau ngobrol sama Mbak itu memang tidak kerasa tiba-tiba udah 1 jam. tapi saya serius sih, ini saya aja Mbak ya, maksudnya tentang rencana buku ini, maksudnya saya juga khawatir lupa juga karena saya juga dengan segala rencananya saya, tapi saya itu karena kita punya keresahan yang sama, jadi saya kayak gitu Mbak ya, pengen ini juga ya ayo kita kerjakan, kita sharingkan kayak gitu tuh tentang e-book ini kayak gitu tuh, nanti misalkan nanti kita udah maksudnya beberapa, semoga kita panjang nih Ya, amin panjang bismillah. semoga hubungan kita panjang, jadi ketika nanti bukunya udah jadi kita masih barengan, terus kita bisa nge-sharingkan ke banyak orang nih tentang buku ini kayak gitu. Amin. Oke, ya udah Mbak, ini udah 1 jam. Makasih ya Mbak, udah nemenin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.